Nah, kira-kira ada apa sih ya? Kenapa si para paus mulai menyerok si Kisu Inu ini, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Kisu Inu nih teman-teman ya. Jadi udah lama ya Didi nggak membahas mengenai token meme Kisu Inu ya teman-teman. Nah, jadi terakhir kalinya Didi membahas Kisu ini tuh pada 3 bulan yang lalu teman-teman ya, di video yang ini nih. Oke. Dan di sini video ini Didi sudah menjelaskan project-projectnya Kisu Inu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum tahu project Kisu Inu ya, kalian bisa tonton video yang ini ya. Nanti untuk linknya bakal disediakan di kolom deskripsi ya. Nah, kali ini ada news mengenai Kisu Inu nih. Nah, seperti apa newsnya nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Jadi sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US. Torrent chat. Shiba Inu lagi nih teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh gratis. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Kisu Inu ya, kita cek and recheck dulu nih ya mengenai kondisi market BTC ya. Di sini ya untuk market BTC ini mengalami penurunan lagi nih teman-teman ya. Kalau kemarin kan di level 40.000 US dollar teman-teman. Namun saat ini ya teman-teman, Bitcoin ini ya turun 0,91% ya. Meskipun turunnya tipis, namun untuk rate-nya ya sekarang itu berada di 39,8.000 US dollar teman-teman. Begitupun juga Ethereum ya dan Binance teman-teman ya. Jadi ketika market induk turun ya semuanya juga turun teman-teman. Oke. Nah, lalu bagaimana keadaan Kisu Inu Bang? Langsung kita cek. Nah, oke teman-teman, mengenai kondisi Kisu Inu teman-teman ya, juga mengikuti tren bearishnya Bitcoin teman-teman ya, dimana Kisu ini minus 4,24% ya, tepatnya itu di rate 0,001661 teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya, Kisu ini tuh mengalami minus yang cukup tajam ya, sebesar 60% nih berkurangnya ya volume transaksi 24 jamnya. Dan sudah pasti ya ketika Kisu Inu penurunan ya, otomatis chartnya juga akan merah ya teman-teman. Nah, lalu apa sih good news mengenai si Kisu Inu? Langsung kita cek. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coingap.com teman-teman, di mana Kisu Inu atau Kisu ya menempati 10 koin teratas yang dibeli oleh ETH Well ya, atau Paus ETH teman-teman ya. Meskipun saat ini kondisi Kisu Inu itu sedang turun ya, karena memang market Bitcoin sedang bearish ya teman-teman. Namun Kisu ini tuh berhasil menempati 10 besar ya koin teratas yang dibeli oleh Paus ETH teman-teman. Wow ya, jadi cukup mantul lah teman-teman. Nah, biasanya teman-teman ketika ada whale yang membeli sebuah koin atau token teman-teman ya, pasti itu ada udang di balik batu teman-teman. Nah, jadi pasti ada sesuatu nih kenapa si Paus ini membeli Kisu Inu teman-teman ya. Nah, dan di sini juga dijelaskan ya, Wellstat telah mengungkapkan data dari 1000 dompet ETH terbesar ya. Data ini menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang besar akan datang untuk koin meme berbasis anjing nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada kutipannya ya, 1000 dompet Ethereum teratas ya bernilai rata-rata 150 juta US dollar dan memiliki rata-rata 40,6 ribu ETH ya, dan 38 token dan 1 NFT. Oke, dan di sini ya di akun Twitter si Wellstat teman-teman ya, dimana di sini tuh dia juga men-tweet ya, hanya di Kisu ini nih sekarang di atas 10 token yang dibeli oleh 1000 Paus ETH ya teman-teman ya. Di sini ETH terbesar dalam 24 jam terakhir ya, papan peringkat Paus Wellstat teman-teman, Kisu teman-teman ya. Jadi intinya Kisu itu masuk dalam 10 token atau terbesar yang dibeli oleh Paus ETH teman-teman. Nah, jadi jika kalian bisa lihat teman-teman ya, di sini itu adalah data pembelian dompet Paus ETH terbesar ya selama 24 jam ya. Dimana di sini tuh Kisu berada di urutan nomor 8 nih teman-teman. Artinya Kisu itu masuk dalam 10 token dalam kurun waktu 24 jam ya yang dibeli oleh dompet Paus teman-teman ya.
Nah, di sini diketahui teman-teman ya, anehnya teman-teman ya, di sini Chainlink itu telah menjadi token yang paling banyak diperdagangkan oleh paus terbesar teman-teman. Namun di data tersebut teman-teman ya, di data ini teman-teman, si Chainlink ini malah urutan ke nomor 10 teman-teman ya. Padahal teman-teman, Chainlink ini telah menjadi salah satu token yang paling banyak diperdagangkan oleh paus terbesar ETH teman-teman ya. Namun peringkatnya itu hanya nomor 10 teman-teman. Berarti untuk volume yang diperdagangkan oleh paus ETH ini lebih banyak di Kisu ini ya. Sehingga Kisu ini itu menjadi di posisi ke-8 ya dari koin teratas yang dibeli oleh dompet ETH terbesar dalam kurun waktu 24 jam teman-teman. Dan ini datanya teman-teman. Oke. Nah, kira-kira ada apa ya teman-teman ya sehingga paus itu mulai menyerok si Kisu Inu teman-teman ya. Apakah akan adanya to the moon lagi teman-teman ya, seperti yang di tahun-tahun kemarin teman-teman ya, mengenai Kisu Inu yang to the moon teman-teman. Ya langsung kita cek di Trading Views. Check this out. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com. Di sini Kisu per USDT ya, di time frame 4 jam teman-teman. Oke, jadi jika kita lihat teman-teman ya, untuk grafik chart si Kisu ini teman-teman landai banget teman-teman ya. Kalau kita lihat menyeluruh teman-teman ya, di area sini teman-teman, dia itu cenderung sideways teman-teman ya. Dari mulai 8 Desember nih teman-teman. Dari mulai 6 Desember nih sampai saat ini ya, pada tanggal 20 Februari 2022 ya, dia itu cenderung landai gitu teman-teman ya untuk grafik chartnya teman-teman. Meskipun di sini tuh untuk supportnya telah menurun sedikit teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kemarin untuk dia satuenya teman-teman ya, supportnya itu di area 0,002038 ya, sampai ke resistennya itu 0,003062. Namun ketika Bitcoin anjlem teman-teman, dia itu juga mengikuti anjlem juga teman-teman ya, otomatis lah. Nah, saat ini ya, untuk supportnya si Kisu Inu itu berada di sekitaran 0,001654 teman-teman. Dan untuk resistennya ya berada di sekitaran 0,002422 teman-teman ya. Namun jika kita lihat keseluruhan ya, si Kisu Inu itu cenderung sideways ya, dari mulai sekitar tanggal 6 Desember teman-teman sampai saat ini teman-teman ya. Nah, kira-kira ada apa sih ya, kenapa si para paus mulai menyerok si Kisu Inu ini teman-teman. Nah, bahkan saat ini tuh Kisu Inu tuh masuk dalam 10 token terbesar yang dibeli oleh paus ETH teman-teman ya. Kira-kira ada apa teman-teman ya? Jadi untuk itu kita cek di time frame 1 harinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini udah di time frame 1 hari teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat untuk grafik Kisu Inu per USDT teman-teman ya. Oke, jadi pas tanggal 14 Mei sampai 15 Mei teman-teman ya, si Kisu ini itu sampai menuju all time high-nya ya di rate 0,00018537 teman-teman. Namun seperti biasa ya teman-teman ya, setelah dia mencapai ATH-nya ya atau all time high-nya, dia itu berangsur-angsur mengalami penurunan ya teman-teman. Dan sampai di titik ini teman-teman ya, di titik pada 7 Juli 2021 teman-teman ya, dia itu kalau kita lihat seluruhnya ya atau all-nya ya, jadi dia itu sideways aja di area sini teman-teman ya. Jadi dia itu sideways di area sini ya. Ini berapa bulan ini ya? Ini dari mulai 13 Juli 2021 sampai di sini ya 6 Oktober 2021 ya. Jadi 5 bulan nih si Kisu ini itu sideways aja teman-teman ya. Jadi jika kita melihat di time frame 1 hari teman-teman ya. Nah, setelah itu pada tanggal 12 Oktober ya, si Kisu ini tuh mulai naik ya, dan dia itu konsolidasi lalu naik lagi ke all time high-nya teman-teman ya. Namun belum bisa menembus all time high yang pertama ya di sini ya. Namun dia membuat all time high-nya di rate 0,009585 ya, dan dia itu saat ini ya cenderung berangsur-angsur turun, dan dia melakukan hal yang sama teman-teman ya. Setelah mencapai all time high-nya, dia turun dan dia itu sekarang ini sideways teman-teman ya. Nah, pertanyaan kita kan ada apa gitu teman-teman ya. Kok di beritanya ya, Kisu menempati 10 koin teratas yang dibeli oleh ETH Well ya, atau paus ETH teman-teman. Tentunya di sini tuh banyak pertanyaan teman-teman ya. Wah, pasti ada nih kan, begitulah teman-teman ya. Oke, jadi kita analisa dulu teman-teman ya. Didi tuh mau menganalisa dari mulai dia itu sideways teman-teman ya, sampai ketemu dia itu recover teman-teman ya.
Pokoknya dari bulan Juli teman-teman ya, Juli, Juni, Agustus, September, Oktober ya. Dari bulan Juli sampai Oktober, jadi 5 bulan teman-teman. Oke, jadi kita pindahin ke sini teman-teman ya. Dari mulai dia itu pas dia membuat support terbarunya di sini teman-teman ya. Nah, ini diperbesar aja lah. Oke. Dan dikasih warna hijau lah teman-teman ya di sini. Nah, di sini Didi kasih garis hijau teman-teman ya. Setelah Didi itu mengukur di bagian sini tadi teman-teman ya. Mengukur di bagian sini ya, dia itu satwenya itu berapa lama, lalu Didi pindahin ke sini. Nah, Didi pindahin ke sini ya teman-teman ya. Jadi Didi itu garisnya garis hijau ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, jika kita lihat teman-teman ya, andaikan si Kisu ini tuh mengikuti historinya ya. Jadi setelah dia all time hack ya, dia turun dan dia itu satwe ya selama beberapa bulan, dan dia itu akan naik lagi teman-teman. Jikalau memang si market Kisu ini tuh mengikuti histori yang sini teman-teman ya. Ini kurang sedikit lagi nih teman-teman ya. Sekarang Februari. Nah, di sini Maret nih ya. Di sini sampai 15 Maretan lah. Jadi pertengahan bulan besok nih teman-teman ya. Andaikan si Kisu Inu ini ya mengikuti histori sebelumnya ya, bisa jadi di pertengahan Maret ya, Kisu ini tuh akan melambung lagi gini teman-teman ya. Akan melambung lagi gini teman-teman ya. Entah nantinya akan bisa membuat ATH baru atau masih sama teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman. Oke. Nah, namun andaikan analisa Didi ini benar teman-teman, ini bisa menjadi kesempatan emas banget ya untuk kita membeli harga Kisu Inu di level rendah ini teman-teman ya. Jadi ketika nantinya si Kisu Inu ada lompatan nih, kita bisa cuan banyak teman-teman. Amin ya. Jadi mudah-mudahan analisa Didi ini bisa terjadi teman-teman. Namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.